Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan video saya sebelumnya teman-teman, yaitu 4 kata ajaib sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Untuk yang pertama kemarin sudah saya bahas, yaitu tentang kata yang pertama, yaitu kata terima kasih. Nah, untuk kata yang kedua adalah huruf pertama T, huruf kedua O. Ya, Anda betul. Adalah kata tolong. Nah, oke, kita akan bahas yaitu kata tolong secara lengkap. Nah, simak videonya sampai selesai ya teman-teman, biar bisa paham dan langsung bisa dipraktekkan nantinya. Oke. Oke teman-teman, kata tolong. Tolong maknanya ada 2. Makna yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tolong itu mempunyai makna yaitu meminta bantuan. Ya. Jadi kata tolong makna yang pertama adalah minta bantuan. Itu adalah sebuah refleks bawah sadar ya. Sebuah refleks bawah sadar seseorang ketika misalkan terjadi musibah, misalkan orang yang tenggelam terus tidak bisa berenang, dia akan refleks bawah sadar akan tolong, itu minta pertolongan, minta bantuan. Itu adalah refleks bawah sadar, tidak perlu disuruh kamu tenggelam, minta tolong, tidak perlu. Itu tidak perlu. Itu adalah refleks bawah sadar. Misalkan lagi ada orang yang kecopetan, terus lihat pencopetnya, dia akan langsung teriak, copet, tolong, ada copet, misalkan seperti itu. Itu adalah refleks bawah sadar teman-teman. Oke, itu adalah makna yang pertama. Makna yang kedua adalah kata sisipan yang digunakan untuk memperhalus perintah. Nah, ini yang saya tekankan di sini ya, yaitu kata sisipan yang digunakan untuk memperhalus perintah. Nah, ini karena sebagai ciri khas bangsa Indonesia, yaitu bangsa apa? Bangsa yang terkenal dengan bangsa yang ramah. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan kasih contohnya. Nah, contoh di rumah misalkan. Contoh di rumah kan ada ibu, bapak, adik, mungkin kakak seperti itu ya. Misalkan suami sama istri menyuruh nih ya. Ini kan kata perintah, jadi kan menyuruh. Misalkan suami menyuruh istrinya, Mama, buatkan papa teh. Nyuruh nih kayaknya, Mama, buatkan papa teh gitu. Contoh yang kedua, Mama, tolong buatkan papa teh gitu. Ada kata tolongnya. Dengan menambahkan kata tolong itu bisa memperhalus perintah tadi ya teman-teman. Jadi dengan kata tolong itu secara emosi, secara ini, jadi itu sejajar. Karena apa? Karena menyadari bahwa keluarga, suami istri itu adalah partner hidup. Jadi tidak ada yang memposisikan saya lebih berhak memerintah gitu kan. Saya lebih berkuasa karena sebagai suami, tidak ada seperti itu. Jadi memposisikan sejajar sebagai partner hidup. Makanya itu ada sikap saling menghargai dan menghormati seperti itu. Contohnya di rumah seperti itu. Terus misalkan contoh di kantor. Di kantor kan pasti kan ada, misalkan di swasta ada manajer, terus misalkan ada supervisornya, terus ada stafnya seperti itu. Nah, kalau di pemerintahan mungkin ada kepala dinasnya, ada kabitnya, ada kasih, ada stafnya. Nah, dalam perintah, mendelegasikan sebuah perintah itu akan lebih baik dengan ditambahkan kata tolong. Misalkan dari manajernya menyuruh ke supervisornya, Pak, tolong ini tugasnya disiapkan untuk besok ya, presentasi besok pagi. Nah, jadi apa? Jadi yang diperintah itu akan merasa lebih dihargai. Diperintah tapi dengan ditambahkan kata tolong, jadi merasa dihargai seperti itu. Itu contoh di kantor swasta, misalkan di
pemerintahan dari kepala dinasnya nyuruh ke kabitnya atau kasihnya, Pak atau Bu, mohon SPJ-nya ya segera saya tunggu hari ini karena sudah deadline misalkan. Tolong segera diselesaikan hari ini. Ada kata tolong. Karena menyadari, kepala dinasnya menyadari bahwa dalam suatu struktur organisasi itu adalah istilahnya partner kerja. Jadi saling menghormati dan saling menghargai. Tidak ada yang lebih merasa berkuasa atau untuk berkuasa untuk memerintah seperti itu. Jadi adalah memahami bahwa konsepnya adalah sebagai partner kerja untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dengan menambahkan kata tolong itu akan lebih enak didengar dan enak dirasakan. Coba rasakan bedanya dan bedakan rasanya ketika kita memerintah, sekedar misalkan minta tolong aja di antara teman kita, itu dengan tidak menambahkan tolong, dengan menambahkan kata tolong akan beda gitu loh. Teman-teman, seperti itu. Jadi sebenarnya dengan kita menambahkan kata tolong itu bisa menunjukkan karakter kita, terus kepribadian kita dan kedewasaan kita. Nah, karena dengan kita memahami kata tolong, kita tak kala kita menyuruh ke yang lebih tua, berarti kita harus lebih menghormati. Kita menggunakan kata tolong. Pak, tolong Pak, besok tugasnya diselesaikan ya Pak. Gitu. Itu yang lebih tua, kita menghormati. Terus misalkan ke yang lebih muda, kita menghargai. Misalkan, Dik, tolong besok tugasnya diselesaikan jadi ya. Saya tunggu besok pagi, karena sudah dikejar deadline nih. Gitu. Jadi meskipun atasan menyuruh ke bawahan, ke yang lebih muda, dengan menambahkan kata tolong, jadi anak buahnya itu atau stafnya merasa lebih dihargai. Itu konsepnya. Jadi dengan menambahkan kata tolong, itu ada konsep menghargai dan konsep menghormati. Menghargai ke yang lebih muda atau seumuran, dan menghormati ke yang lebih tua. Nah, itu teman-teman ya. Jadi mari kita coba praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di kantor, maupun di mana saja kita berada, dengan menerapkan kata tolong. Karena tadi bisa menunjukkan kepribadian kita, kedewasaan kita, dan karakter kita bisa menghormati dan menghargai orang lain. Semoga kita bisa menerapkan dan kita ajarkan mulai dari kecil anak kita, dari keluarga kita. Oke teman-teman, demikian yang saya share pada video kali ini ya. Ini adalah kata yang kedua, yaitu kata tolong. Untuk kata berikutnya, masih ada 2 kata lagi, yaitu yang ketiga dan keempat, akan saya share pada video selanjutnya. Silakan share ke teman-temannya, biar temannya juga bisa memahami, yaitu arti dan makna kata tolong dalam penggunaan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Teman, silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya, biar dapat pemberitahuan yaitu video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Tadi pengingat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.